Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya bab 2 uji kompetensi 1, yaitu materi mengenai vektor. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, dan jangan lupa like dan share ke teman-temannya, supaya kakak tambah semangat untuk mengupdate pembahasan soal dari LKS Intan Pariwara. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 5. Berdasarkan gambar tersebut, notasi vektor yang benar adalah. Nah, jadi kalau kita lihat ya, untuk setiap option dari option A sampai dengan option E, dia itu menunjukkan bagaimana hubungan antara masing-masing vektor, baik pada sumbu X maupun pada sumbu Y, apakah dia lebih dari ataupun kurang dari. Nah, kalau kita lihat seperti yang di option A, F1X kurang dari F2X, kemudian F1Y kurang dari F2Y. Artinya di sini kita diminta untuk mencari masing-masing nilai vektornya, baik pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Oleh sebab itu, kita harus menghitung masing-masing nilai vektor pada sumbu X maupun pada sumbu Y, baik vektor F1, F2, F3 maupun F4. Nah, yang pertama kita akan mulai dari F1. F1 ini dia terletak di antara sumbu X dan sumbu Y. Oleh sebab itu harus kita proyeksikan, baik pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Nah, pada sumbu X namanya adalah F1X. Sementara kalau pada sumbu Y itu namanya adalah F1Y. F1Y. Nah, untuk cara penguraiannya sendiri itu sudah saya jelasin di part 1. Jadi adik-adik silakan tonton ya, linknya ada di video. Kemudian untuk F1X itu adalah F1 cos 37. Nah, kenapa? Karena di dekat garis dari F1X itu ada angka sudutnya. Sudutnya itu ada angka, jadinya cos. Kalau seperti ini, F1Y itu kan dia garisnya tidak ada angka, sudutnya itu nggak ada angka di sini. Nah, oleh sebab itu dia menggunakan sin yang di sini nih. Dia kan nggak ada angka ya, berarti dia pakainya sin, jadinya F1 sin 37. Kemudian ya, kita langsung aja masukin ke sini. Kita hitung satu-satu dari F1X nya. F1 nya itu adalah 8, kemudian cos 37 itu adalah 0,8. Untuk nilai cosnya adik-adik bisa cari di kalkulator ya. Nah, untuk nilai dari cos 37 itu adalah 0,8, kemudian tinggal kaliin aja 8 dengan 0,8, dapatnya adalah 6,4. Kemudian F1Y nya adalah F1 sin 37, sin dari 37 adalah 0,6, berarti tinggal dikaliin dapatnya adalah 4,8 Newton. Kemudian dengan cara yang sama kita akan menghitung nilai dari F2 nya. Yang pertama adalah F2X. Nah, ini kita uraikan juga. F2X berarti di sebelah sini dia. F2X. Nah, lihat ya di sini di antara F2X dengan F2 atau yang di sebelah sini garisnya, sudutnya maksudnya, itu kan dia nggak ada angkanya. Nah, karena nggak ada angka berarti kita gunakan sin. Sin berapanya itu tergantung kepada sudut yang di sini. Berarti sin 30, F2 sin 30. Masukinlah nilai F2 nya 10, kemudian sin 30 adalah 0,5 atau setengah. Kemudian dikali dapatnya adalah 5 Newton. Selanjutnya untuk F2Y. Nah, F2Y berarti yang ini, garis yang atas ini. F2Y. 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 Nah, F2Y-nya itu dia berarti cos ya, karena di sini ada angka 30, berarti F2 cos 30. Cos 30 adalah 0,86, 10 dikali 0,86 berarti 8,6. Nah, kemudian tinggal kita sesuaikan aja notasinya, apakah dia sesuai atau enggak. Kita cek ya. Yang A ini adalah F1X kurang dari F2X. Kita lihat. F1X itu 6,4 dan F2X adalah 5 Newton. Artinya F1X itu lebih dari F2X. Berarti untuk yang option A itu udah salah. Berarti kita langsung bahas ke yang B. Yang B itu adalah
F2X dengan F3X. Nah, di sini kita langsung bahas yang F3-nya ya. Ini saya pikir nggak perlu saya jelasin lagi karena caranya persis sama seperti yang udah saya jelasin di F1 dan F2. Kemudian tinggal kita bandingin aja ya. Yang ini F2 dengan F3. F2 dengan F3, F2X ya. F2X-nya berapa? F2X-nya 5, F2Y-nya 8. Kita tulis dulu ya, F2X-nya 5, F2Y-nya 8. Kemudian kita cek 8, berapa tadi? 8,6 ya? Oh, 3. Salah. 8,6 ya. F2X-nya 5, F2Y-nya 8,6. F2X-nya 5, F2Y-nya 8,6. Nah, kemudian tinggal kita cek aja F2X kurang dari F3X, bener nggak? 5 kurang dari 4,8. Tentu aja enggak ya, berarti yang B salah. Kita lanjut ke yang C, F1X lebih dari F3X. F1X-nya 6,4, F3X-nya 4,8. Berarti benar nih. Kemudian yang selanjutnya adalah F1Y lebih dari F3Y. 4,8 lebih dari 3,6. Benar. Berarti jawabannya adalah yang C. Kita lanjut pembahasan soal nomor 6. Sebuah benda ditarik dengan beberapa gaya seperti gambar di samping. Nilai komponen vektor total pada benda dengan arah sumbu Y sebesar. Nah, di sini kita diminta untuk menjumlahkan resultan dari ketiga vektor gaya ini, baik F1, F2 maupun F3. Untuk F1 ini dia sudah tepat berada pada sumbu Y. Kenapa? Karena dia nggak miring. Kalau dia lurus ya, lurus seperti ini berarti dia tepat berada pada sumbu Y. Kalau dia gini berarti lurus ya. Lurus pada sumbu X itu berarti dia tepat pada sumbu X. Tapi kalau dia miring seperti ini, maka dia itu berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Artinya harus kita uraikan. Nah, karena yang ditanyakan hanya pada sumbu Y saja, berarti kita cukup uraikan pada sumbu Y saja. Berarti kita tarik dari sini ke bawah ya. Anggap aja ini lurus. Berarti itu F2Y. Ini di sini ya, F2Y, berarti F2Y-nya adalah F2. Kemudian karena di sini nggak ada angka, berarti cos, ada angkanya 37, berarti F2 cos 37. Kemudian untuk yang F3-nya sama ya, tarik garis ke atas. Yang di bagian atas itu agak susah mau gambarnya ya. Oke, bisa. Itu F3Y-nya ternyata sama, dia nggak ada angka juga di sini. Berarti F3, oh sorry, bukan cos ya, tapi sin, karena nggak ada angka. Ini sin juga nih, ini sin 37. Yang ini juga sama, berarti F3 sin 30. Nah, jelasnya ini ya, udah saya tulisin F2Y dan F3Y-nya. Kemudian karena F1-nya sudah tepat di sumbu Y, berarti nggak perlu kita uraikan lagi, karena segitulah nilai pada sumbu Y-nya. Nah, dapatlah sigma V-nya seperti ini persamaannya. Terakhir tinggal masukin aja nilainya, 10 tambah F2-nya 12, sin 37 0,6, F3-nya 8 ya. Kemudian dikali sin 30-nya setengah atau 0,5. Dihitung aja, dapatnya adalah 21,2 Newton. Kita lanjut pembahasan soal nomor 7. Vektor gaya 20 Newton membentuk sudut 150 derajat terhadap sumbu X positif. Besar masing-masing proyeksi pada sumbu X dan Y berturut-turut adalah. Nah, di sini kita harus gambarkan dulu untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini sumbu X dan yang ini adalah sumbu Y. X positif itu berarti daerah sini ya, adik-adik ya. Karena di soal disebutkan bahwa vektor gaya itu membentuk sudut 157 terhadap sumbu X positif, maka kita gambarkan garisnya itu di sini. Jadi ya dikira-kira aja.
Karena kalau seandainya dari sini ya, sumbu X positif kan di sini nih. Ke sini kan berarti dia berapa? 90, ya kan? 90. Nah, kira-kira aja segini itu adalah 67. Nah, artinya totalnya adalah dari sini ya ke sini itu adalah 157 derajat gitu. Nah, gini ya. Kemudian kita tinggal gambarin aja atau proyeksikan vektor F ini terhadap sumbu X dan sumbu Y, karena yang ditanyakan adalah proyeksi pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang pertama untuk sumbu X berarti di sini namanya adalah Fx. Kemudian yang di sebelah sini itu adalah Fy. Kebalik ya, sorry. Karena dia di sumbu Y berarti ini Fy. Kalau yang ini berarti Fx. Nah, gitu. Kemudian karena ya di Fx itu dia nggak ada angkanya, berarti kita gunakan sin. Nah, kemudian kenapa di sini saya gunakan 67? Karena kalau digambarin ya, saya coba pindahin ke sini. Totalnya dari sini ke sini itu adalah 157, ya enggak? Nah, yang di sebelah sini itu adalah 90. Dari sini ke sini ya, yang saya beri warna kuning, itu adalah 90. Berarti sisanya yang warna biru, yang di sini, warna biru ya. Yang ini, itu adalah 157 dikurang dengan 90, yaitu 67. Jadi 67-nya dapat dari sana. Kemudian tinggal dimasukin aja angkanya, F-nya 20, sin 67 maksudnya adalah 0,92, dihitung dapatnya 18,4 Newton. Kemudian untuk yang sumbu Y ya, karena di sini ada angka di sebelah sininya, makanya kita gunakan cos. Jadinya F cos 67. Tinggal dihitung aja 20 dikali 0,39, dapatnya adalah 7,81 Newton. Kalau kita lihat di optionnya ini nggak ada angka yang persis, cuman ada angka yang mendekati, jadi kita ambil angka yang mendekati aja. Untuk Fx-nya itu adalah 18,4, berarti kita ambil 18,38. Kemudian Fy-nya adalah 7,81, berarti kita ambil 7,84. Jawabannya berarti yang C. Kita lanjut soal nomor 8. Gerak benda digambarkan dalam suatu vektor terletak pada kuadran 1. Nilai vektor pada sumbu X adalah 2, sementara itu nilai vektor pada sumbu Y adalah 3,46. Arah vektor tersebut adalah, jadi arah dari suatu vektor itu adalah sudutnya atau theta. Ya, untuk mengetahui berapa tetanya kita gunakan persamaan tan theta sama dengan Y per X, atau vektor pada sumbu Y dibagi dengan vektor pada sumbu X. Langsung aja kita masukin, Y-nya adalah 3,46 dan X-nya adalah 2. Dibagi dapatnya adalah 1,73. Untuk mengetahui berapa theta dari 1,73, kita gunakan arcus tan 1,73. Nah, caranya adik-adik tinggal pakai kalkulator sains. Caranya tinggal klik shift kemudian tan 1,73, dapatnya adalah 60 derajat. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut pembahasan soal nomor 9. Perhatikan gambar di samping. Nilai vektor pada sumbu Y akan bernilai 0 jika... Nah, untuk cara menyelesaikan dari soal ini, kita lihat dulu masing-masing dari pernyataannya. Pernyataan yang A dan B ini dia membahas mengenai vektor yang ditambahkan ya, itu sebesar 15,6 arah sumbu X positif, dan yang B itu 16,36 dengan arah sumbu Y negatif. Nah, vektor A dan B ini dia berarti kita harus menghitung ya berapa vektor totalnya dari semua vektor yang ada di sini. Nah, caranya itu kita tinggal hitung aja. Untuk yang sumbu Y ya, ini sorry deh, ini salah tulis, bukan sumbu X, harusnya sumbu Y. Sumbu Y itu pakai sigma Fy sama dengan F1Y tambah F2Y tambah F3Y. F1Y nya tinggal diuraikan, caranya sudah saya jelasin ya dari awal tadi, maupun di part 1 juga saya jelasin. Dapatnya adalah F1 sin 30 ditambah F2Y nya F2 cos 37, kemudian ini dikurang ya, dikurang F3 cos 53. Nah, kenapa dikurang?
karena dia berada di wilayah negatif. Jadi kalau adik-adik tahu di sumbu X dan sumbu Y, untuk yang di sumbu X bagian sebelah sini itu wilayah positif. Kalau sumbu Y positifnya daerah sini. Nah, sementara kalau yang negatif di sumbu X adalah di sini dan sumbu Y adalah bagian sini. Nah, untuk yang F3X, F3Y, maksudnya F3Y, dia kan nanti kalau diuraikan di sini. Ya kan? F3Y-nya di sini dan F3X-nya di sini. Nah, jadi nanti untuk F3 baik pada sumbu X maupun sumbu Y, dua-duanya itu negatif. Kemudian kalau yang F2-nya, saya coba bantu uraikan ya kalau adik-adik bingung. Untuk F2-nya berarti dia gini. Bentuk segitiga siku-siku aja. Nah, di sini F2Y ya. F2Y. Kemudian yang di sini itu F2X. Nah, berarti untuk F2 yang bernilai negatif adalah F2X saja. Kemudian F1-nya berarti dua-duanya positif. Dia uraikannya ke sini. Gitu ya. Ini F1X, di sini F1Y-nya, dua-duanya positif. Dapatnya dari sana. Kemudian tinggal dimasukin aja ya masing-masing angkanya. F1-nya 15, sin 30 0,5, F2-nya 20, cos 37 0,8, F3 12, cos 53 adalah 0,6. Dihitung dapatnya 7,5, ini 16, dan ini adalah 7,2. Dijumlahin dapatnya adalah 16,3 Newton. Nah, artinya untuk menghasilkan vektor yang bernilai negatif, maka ditambahkan vektor sebesar 16,3 Newton dengan arah sumbu Y negatif. Karena ini arah sumbu Y positif ya. Kalau supaya negatif berarti kan dia dikurang sama angka yang sama. Tapi dia nilainya negatif gitu. Berarti 16,3 Newton nanti dikurang dengan 16,3. Jadinya 0. Nah, untuk yang buktiin cara yang A, benar atau salahnya, caranya sama seperti ini. Tapi uraikanlah yang pada sumbu X gitu aja. Oke ya, semoga paham adik-adik semuanya. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.